وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والمذاكرة والتذكيرة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام العالم العلامة الفقيه الحبيب أحمد ابن الحبيب عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. في كتابه نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani dat kang ulas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi trudat kang ulas asih ing dalam akhirat belaka. Nahmaduka muji kula kadhumateng panjenengan Allahumma ya Allah ya manduh zat asfaita kang sampun bersihaken panjenengan min ibadika saking pinten-pinten hambane panjenengan al mukminina kang sami-sami iman sedaya man ing wong waffaqtahu kang sampun paring taufik panjenengan hu ing man litafaqquhi krana kanggo ngerti fiddini ing dalem agama. Fiddini ing dalem agama. Wa nashkuruka lan syukur kula kadhumateng panjenengan alama ing atase barang alamta kang sampun ngajari ngulang panjenengan wa hadaita lan paring hidayah panjenengan wa qawwamta lan sampun jejegaken panjenengan wan nas'aluka lan nyuwun kula kadhumateng panjenengan antusalliya ing arep nyento paring rahmat ta'zim panjenengan wa tusallima lan paring keselamatan panjenengan ala sayyidil mursalin ing atase tuane gustine para utusan Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad as-sadiqi kang temen al-amini kang dipercaya wa ala alihi lan ing atase kaula wergane Kanjeng Nabi sufunin najati kang dadi pira-pira peraune keselamatan wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi al-huda kang dadi petunjuk
Amma ba'du, anapun utawi kang sakwuse maca bismillah, maca alhamdulillah lan sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mongko setuhune kelakuan lamma kana semangsane ana fi minal muqarrari saking perkara kang den tetepaken fi ba'dil ma'ahidi ing dalam sebagiane pira-pira pondok pesantren al ilmiyati kang bangsa ilmu bi Madinati Tarim ing dalam kutha Tarim al mahmiyati kang den jaga apa tadrisu kitabi Safinatin Najah, ngajar kitab Safinatin Najah lil mubtadiina kaduwe para pemula min sigharil muta'allimina saking cilik-cilike wong-wong bocah-bocah kang padha belajar kabeh, roja ngarep ni ing ingsun sapa ba'du uli sya'ni sebagian wong kang duweni tingkah bagus, min dzawil fadli saking wong kang duweni keutamaan, wal irfani lan kemakrifatan utawa pengetahuan, ngarep an aktuba ing arep nyento nulis sapa ingsun alaihi ing atase kitab Safinatin Najah syarhan ing syarah sahlan kang gampang, ala tariqatil mutaqaddimina al muslah ing atase jalane utawa carane wong-wong kang dhisik-dhisik al muslah kang pira-pira dadi panutan, tarikan tur ninggal fihi ing dalem syarah, tarikan tur wong kang ninggal fihi ing dalem syarah at-tatwila ing dawa-dawaaken wal i'abalan notogaken, muktasiron tur wong kang nyendhek alama ing atase barang dalla kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa ibaratul kitabi keterangan kitab, tamrinan tur nguji lahum kaduwe muta'allimin ala ta'biri ing atase ibarat keterangan njelasaken amma sanging barang qad yakumu kang wis kang kadang kang jumenengi bil adhani kelawan pira-pira ati minal mafahimi sangking pira-pira pemahaman wal ma'ani lan pira-pira makna. Faqabaltu mongko nerima sapa ingsun utawa bales sapa ingsun rojaahu ing pengarepe ba'du ulil sya'an wau bil qabuli kelawan nerima, wa as'aftuhu lan nekani sapa ingsun hu ing rojaahu bitahsilil ma'muli kelawan ngasilaken perkara kang den angen-angen. Fakatabtu mongko nulis sapa ingsun minasyarhi sanging sarah ma ing barang samaha kang ngapura bihi kelawan ma apa az-zamanu zaman, mutawakhiyan tur wong kang nejo utawa tur wong kang tur nejo fihi ing dalam ma suhulatal ibarati ing gampange ibarat, hasabal imkani kelawan sak milang-milangi kemampuan, ghaira anni sakliyani setuhune ingsun rubbama zittu kadang-kadang nambah sapa ingsun fihi ing dalam syarah ma ing barang qad ihtaju kang kadang-kadang butuh ilaihi marang ma sapa man wong huwa kang utaiman iku a'la luweh dhuwur apane tabaqatan tingkatane min ulaika saking mengkono-mengkono muta'allimin.
litattadhiha supaya dadi jelas lahum kaduwe man ilama marang barang fauqahu kang utawi sak ndure ma apa al masaliku pira-pira dalan wal yakuna lan supaya ana apa an naf'u manfaat iku a'amma luweh umum luweh nyumrambah wal faidatu lan supaya ana apa al faidatu faidah iku atamma luweh sempurna insya'a lamun kersa sapa Allah Gusti Allah taala halimaha luhur sinten Gusti Allah wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing syarah nailar rojai ing aran nailar roja bi syarhi safinatin najah nailar roja merkulih harapan bi syarhi safinatin najah kelawan nerangaken kitab safinatin najah ja'ala muga dadaaken hu ing syarah sapa Allah Gusti Allah khalisan hale wong kang ikhlas liwajihi krana arai Gusti Allah al-karimi kang mulya amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke keterangan-keterangan selanjutnya sedikit mengenal pengarang sinten niku. Pengarang pertama Safinatun Najah inggih menika kitab yang sudah dikenal bahkan bukan cuma di Indonesia, kalau teng Indonesia sedoyo tepang yang kata ini yang namanya kitab Safinah ya. Inggih menika dikarang oleh salah satu syekhun min masyayikh Tarim inggih menika Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumar Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Orang Tarim tapi makomnya ono teng Indonesia. Iki pengarang Safinatun Najah. Saking berkah, saking masya Allah, saking ikhlasnya, sehingga kitabnya sampai sekarang dikaji di setiap pondok pesantren, bahkan alhamdulillah bukan cuma di pondok pesantren, di setiap majelis-majelis taklim, di setiap masjid musholla sekarang sudah disebarkan, dimasyarakatkan namanya kitab Safinatun Najah. Yang selanjutnya inggih menika syarahnya ya. Karena syarahnya kitab Safinatun Najah itu banyak. Ada yang menadzamkan, termasuk yang menadzamaken niku salah setunggale Romo Yai Ahmad Kusyairi bin Romo Yai Muhammad Siddiq abahe sinten Yayasan Abdillah. Niku punya nadzam sandi Safinatun Najah. Jadi Safinah niki dinadzamaken mantun ngoten disarai oleh orang nadzam ini terkenal juga di Mekah. Terus disarai oleh ulama Mekah. Nadzam jadi asline matan, kalau Safinah ini kan matan namanya, terus dinadzamaken mantun ngoten terus disarai lagi sama salah setunggalipun ulama Mekah. Terus banyak termasuk yang terakhir niki ada kitabnya segini niki Ghayatul Muna namanya. Orang beliau masih hidup alhamdulillah. Yang punya kalau tidak salah yang punya fakultas Syafi'i namanya Syafi'i apa ya? Di Hadramut juga ya. Dan di antaranya adalah syarahnya Safinatun Najah niku Kasyifatus Saja. Sinten niku yang ngarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang biasa dikaji oleh para pesantren-pesantren Jawa nih. Dan di antaranya juga inggih menika kitab Nailur Roja yang kita akan kaji niki. Pengarangnya adalah salah satu ulama besar yang wafatnya masih muda ya. Sekitar kurang lebih 48 bahkan sampai 50 tahun. Beliau yang salah satu santrinya Al Habib Abdullah Syatiri. Beliau juga keluaran Rubat Tarim. Beliau juga orang Tarim, punya karangan kitab juga banyak, ada juga fatwa-fatwanya beliau. Itu Syekh Al Habib Ahmad bin Al Habib Umar Asy-Syatiri. Beliau ulama besar, ulama yang dibanggakan, bahkan ketika wafat kali gurune duluan beliau. Jadi beliau wafat tidak sakit, tidak apa.
Jadi sampai beliau gurunya Al Habib Abdullah Syatiri ini, abahnya Syekhina Umar bin Habib Salim ini sampai susah nih. Karena beliau ini orang yang cerdas, terus pateng, terus banyak karangannya. Orang yang masih termasuk dibanggakan. Ya sejaman sama Habib Muhammad bin Hafid, abahnya Habib Umar bin Hafid. Karena termasuk pentolan-pentolannya santrinya Habib Abdullah Syatiri. Di antaranya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya Al-Habib Muhammad bin Hafid, termasuk niki dan Al-Habib Muhammad bin Hafid tersendiri, terus Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, termasuk Al-Habib Ja'far bin Al-Habib Ahmad Al-Idrus yang punya anak wonten teng pundi niku Singapura apa Malaysia yang rumahnya yang kecil tidak mau dibangun sama menteri itu, yaitu Al-Habib Ali loh saya, yang wafat beberapa tahun yang lalu, yang terkenal kewaliannya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Itu termasuk abahnya santri senior, santri terdepannya Al-Habib Abdullah Syatiri. Termasuk beliau ini, tapi cuma karena beliau wafatnya dalam keadaan muda. Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Umar Asy-Syatiri. Marganya sama-sama Asy-Syatiri, sama gurunya yaitu Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdullah Syatiri. Beliau juga santrine Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau kalau dari Tarim PP duduk dari Tarim ke Siwun, yaitu ke pondoknya Habib Ali Al-Habib Ali bin Habib Muhammad Al-Habsyi. Termasuk gurunya beliau juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi beliau selain dididik oleh Habib Abdullah Syatiri, juga berguru kepada gurunya beliau Al-Habib Abdullah Syatiri, yaitu Al-Habib Ali dan Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar niki. Beliau mengatakan di dalam awal kisah muqaddimahnya, di prolognya, di pendahuluannya, setelah baca basmalah, setelah membaca syukur kepada Allah dan membaca sholawat, beliau bercerita. Cerita tentang bagaimana awal mula terjadinya atau awal mula beliau ngarang kitab Nailur Roja. Dan rata-rata ulama-ulama dulu itu ngarangnya dikarenakan ada permintaan dari seseorang. Termasuk beliau, termasuk kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu rata-rata juga begitu. Permintaan dari para ulama sekitarnya atau orang-orang besar sekitarnya. Termasuk beliau sinten Al-Habib Ahmad bin Habib Umar Asy-Syatiri ini, beliau mengatakan bahwa ketika kitab Safinatun Najah ini jadi kitab yang sudah masuk kurikulum bahasanya, sudah masuk kurikulum al-muqarrar fi ba'dil ma'had al-ilmiyah di Madinatul Tarim. Yang dimaksud ma'had di sana itu bukan pondok ya. Ma'had itu ya tempat belajar di sana banyak ya. Karena pada waktu itu tidak ada, kalau di sini kan ma'had, di sini kan pondok, kalau di sana enggak. Karena pondok pertama itu pondoknya Habib Ali Al-Habsyi di Siwun. Terus pondok pertama di Tarim, ya Rubat Tarim itu. Dan enggak ada, selain itu enggak ada. Yang ada ya napa niku tempat-tempat belajar. Kadang yang kebanyakan itu kan kalau dulu itu sama seperti di Mesir itu. Jadi kayak di Mekah sama, kalau di Tarim itu dulu tidak punya pondok, tapi teman-teman yang mondok itu nempat di masjid. Terus di masjid ada mihrab yang katanya di kisah Sayyidah Maryam ada mihrab tempat kalau di Tarim biasanya zawiyah. Jadi ada masjid terus ono kamar. Nah, kamar ini ditempati teman-teman yang nginep di situ yang mungkin dari luar kota atau dari luar negeri sehingga bertempat di situ. Nah, mungkin kalau ketika mau taklim, mau ngaji, mau belajar, datang kepada rumahnya ulama-ulama. Makanya kan ketika di kisah-kisahnya para ulama itu di biografinya biasanya kan di sebelum kitabnya itu ada keterangan biografinya itu tarjamatuhu itu beliau tafaqquh mendalami ilmu fikih di ulama ini karena rata-rata gitu.
Jadi tempatnya di masjid, di kamar masjid, di mihrab atau di zawiyah, di samping masjid. Nah, makanya kau datangi. Saya belajar pagi ini fikih. Nailul Rojak Safinah kepada ulama ini, Habib ini, nonton habis zuhur atau jam duha, waktu duha, belajar di sini sampai selesai. Dan itu berjalan sampai sekarang yang ada di Zabit. Kalau di Tarim sudah tidak ada. Tarim mengatakan harus sudah ada pondoknya. Nggih menika di mana? Di Rubat Tarim, terus di Darul Mustafa, yang satu di Ahqaf itu. Dan masih banyak alhamdulillah sekarang pondok-pondok kecil-kecil yang sudah dibangun atau didirikan oleh beberapa ulama-ulama sekitarnya. Tapi kalau yang model seperti ini Tasik ada di Yaman itu, di Zabit namanya. Zabit ini lebih desa dan lebih parah keadaannya, maksudnya keadaan kecanggihannya kurang. Jadi lampu itu kadang-kadang ada teman salah satu anaknya guru saya itu mondok di Zabit itu. Zabit itu yang Al Habib Abu Bakar Al Attas itu. Az-Zabiti itu kan karena nisbatnya dulu mondoknya dia di Zabit. Al Habib itu Habib Abu Bakar ini. Tahu yang ada di ini tentang Talu sekarang ini loh. Al Habib Abu Bakar yang terkenal loh. Al Attas Az-Zabiti. Itu beliau mondok juga di Zabit. Zabit ini sekarang masih seperti itu. Jadi tidak ada pondok, nempel di masjid atau di satu tempat. Nah, akhirnya teman-teman yang mau taklim, yang belajar, datangi masya guru-guru ke rumahnya gitu. Bareng-bareng halaqah seperti ini datang ke rumahnya ngaji. Terus nanti paginya jam berapa ngaji di sana, pindah-pindah. Masaknya nanti makannya di Wazawiyah itu. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih wonten di Zabit itu. Zabit Az-Zabit itu ya yang ngarang kitab yang nyara Ihya Ulumuddin itu yang 10 juz itu. Itu beliau Ibadatus Sadah itu. Itu yang rumahnya ada di situ atau daerahnya di daerah Zabit, yaitu Yaman bagian utara. Kalau dulu itu ada Yaman utara sama Yaman selatan. Zabit ini termasuk Yaman utara yang sampai sekarang masih orsinil ya. Keilmuannya masih banyak alhamdulillah. Terus diterangkan di sini beliau katanya karena memang sudah menjadi kurikulum setiap pondok, setiap tempat majelis taklim di Tarim ini. Sehingga terus ada sebagian orang minta kepada beliau untuk menerangkan atau menulis syarah keterangan daripada Safinatun Najah. Untuk siapa? Untuk mubtadiin. Mubtadiin untuk pemula ya. Berarti kitab kalau di sini kitab Nailul Rojak ini rodok lumayan besar. Kalau kitab Safinatun Najah rodok lumayan besar ya, karena kebanyakan dari kita sendiri itu belum paham tentang kitab Safinatun Najah. Ala kulli hal, tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar fikih. Makanya belajar fikih tidak bisa dengarkan koyok belajar nasihat mauidhah, harus punya kitab. Harus punya pulpen, harus benar-benar belajar. Tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab pengajian mauidhah yang lainnya. Karena beliau mengatakan orang yang terpilih, orang yang mendapatkan taufik, salah satunya orang yang mendapat kepilihan dari Allah yang di awalnya ini adalah man waffaqtahu lil tafaqquh fiddin. Orang yang dimengertikan dengan agama, khususnya ilmu syariat, khususnya ilmu fikih. Yang kebanyakan di akhir zaman ini orang-orang lari dari fuqaha din, lebih cenderung kepada khutbah. Khutbah ya ceramah itu lebih asik orang-orang itu. Yang mendengarkan ataupun yang ceramah itu lebih asik. Tapi untuk fuqaha din ini zaman akhir itu semakin dijauhi. Berarti apa? Berarti kalau kita ini ditakdirkan untuk datang atau mendekat terhadap tafaqquh fiddin khususnya fikih, berarti kita dijadikan orang yang spesial. Yang katanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi orang-orang yang asing. Apa?
Karena semua orang lari dari fikih, kita kok malah belajar fikih. Yang dulu itu di pesantren, tapi kita alhamdulillah di rumah, di pengajian-pengajian. Jadi termasuk tuba lil ghuraba. Ya semoga kita jauh diparingi istiqomah ya. Nah, ngaji ini istiqomah dan tidak boleh jadi pendengar setia. Harus megang kitab. Ya. Dan beliau juga menerangkan tengeri sedikit keterangan, yaitu terangan yang gampang. Nail Roja ini keterangan yang gampang. Cuma ada beberapa tambahan tentang keterangan supaya napa niku mungkin ada orang yang di atas kita ini yang membutuhkan, katanya beliau gitu. Ala kulli hal ini mukadimah terus langsung ditambahi malih karena ngaji fikih ya hing oleh seperempat jam 20 sih kalau. Bila setengah jam. Karena keterangannya juga harus detail ya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke syarahnya kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u taiba, menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u taiba lil musahabah ma'at tabarruk. Lil musahabati inggih menika lil musahabah nuduhaken dilalah musahabah. Jadi bebarengan ma'at tabarruki semertane tabarukan golek berkah. Jadi artinya ketika Bismillahirrahmanirrahim itu artinya napa niku saya mengambil barokah dengan menyebut nama Allah dengan karangan saya ini. Terus musahabah artinya napa? Saya membarengkan membaca Ismullah, nama Allah, mulai saya ngarang dari awal sampai akhir. Karena ada di keterangan lain itu kalau seumpama tabarukan tok itu di awal. Kalau musahabah artinya musahabah ini kan barengan. Jadi barengi. Jadi mulai awal karangan sampai bismillah sampai tamat itu tetap niat napa niku barengi dengan mengucapkan Ismullah, nama Allah. Ini kan disebut musahabah. Tabarruk bersamaan dengan tabarruk. Berarti digabung. Karena kalau di sebagian kitab itu lil musahabah tok atau litabarruk. Kalau ini mboten lil musahabah ma'at tabarruk. Dibarengaken double. Jadi keneng karo-karone. Wal ismu tai isim yang ada di bismi itu mustaqun iku dialap minas sumu saking lapat sumu wa huwa utai sumu iku al-ulu luhur. Jadi artinya isim itu adalah luhur. Yang mengatakan ulama lain adalah minal alamah, yaitu alamah tanda ya. Wallahu ta'ala lafdzul jalalah, lafaz Allah lafdzul jalalah iku alamun isim alam ala dzati ing atase zat al wajibul wujub kang wajib wujude. Al wajib wujud ini maksudnya bukan wajib kalau ndak ada dosa mboten. Al wajibul wujud itu kang yang harus ada kan gitu. Kadang-kadang kita ini wajib, ada artinya wajib secara hukum, ada wajib yang artinya bukan secara hukum. Yang ini termasuk buatan secara hukum. Tapi kadang-kadang kita ini kan diarahkan kadang wajib itu ke hukum mesti. Wajib iki. Oh berarti adung hing dilakoni dosa kan ngoten. Ndak, yang dimaksud wajibul wujud ini yang harus ada. Jadi Allah ini apa? Nama isim alam nama bagi zat yang wajibul wujud. Yang wajibul wujud yang harus ada. Al-mustahiqi kang amrih ngehaki di jami'il kamalat marang segabehane biro-biro kesempurnaan. Jadi lafdzul Allah itu ada namanya zat yang wajib wujud, yang harus ada wujudnya, yang berhak untuk segala kesempurnaan. Siapa? Ya Allah niku kan ngoten. Ya cuma sekedar kenalan secara napa niku perincian secara sedikit ya, secara napa niki secara ringkes mawon. Dan ada boleh dipikir. Ada keterangan kitab-kitab lain itu terus diperinci maling. Allah itu dari ini, dari secara lafaz. Kesimpulannya Gusti Allah ini napa
Tuhan yang wajib kita sembah, yang harus ada, yang semuanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Ojo dibakal, ojo dipikir, yang penting diyakini pun. War-Rahmanu utawi lafat Ar-Rahman, huwa ya Ar-Rahman iku al-mun'imu zat kang paring nikmat bijala ilin ni'ami kelawan pira-pira agunge kenikmatan. War-Rahimu tay Rahim huwa ya Ar-Rahim iku al-mun'imu zat kang paring kenikmatan bitaqa ikiha kelawan pira-pira lembute kenikmatan. Niki kadung versinya wong Indonesia niku Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan kadang ngomong kiai-kiai guru kita ngomong Ar-Rahman utawi zat kang napa welas asih ing dalem donya akhirat. Kadung Ar-Rahimi iku zat kang ing dalem welas akhirat apa ing dalem zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko ana blokone gitu. Artinya apa? Memang ada perbedaan. Ada perbedaan kita sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ini tidak ada tidak ada sifat Rahman ini sifat yang tidak dimiliki atau dijiplak oleh manusia, tidak ada. Makanya di keterangan kitab yang lain itu kenapa Ar-Rahman ini didahulukan, karena salah satunya adalah sifat Ar-Rahman itu tidak dijiplak oleh manusia, maksudnya peminjaman sifat Ar-Rahman itu tidak ada. Kalau Ar-Rahim niku wonten. Contohnya Kanjeng Nabi kan sifat apa? Dengan sebetulnya Raufir Rahim itu sifatnya Rasulullah. Rauf itu sifatnya Rasulullah. Ar-Rahim sifatnya Rasulullah. Tapi sifat peminjaman yang hakiki Ar-Rahim, Ar-Rauf ya Gusti Allah. Tapi Ar-Rahman tidak ada. Ar-Rahman itu tidak ada. Terus Ar-Rahman, kenapa wong Jawa utawa guru-guru kita nyifati atau ngartikan zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat? Karena makanya ada yang dawuh guru-guru kita ini sifat Ar-Rahman itu termasuk sifat yang Allah ketika memberikan rezeki kepada orang kafir itu dengan sifat Rahmannya. Welas kepada orang yang benci kepada Allah semua dengan sifat Rahmannya, bukan sifat Rahimnya. Nah, di sini beliau Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Umar Syatiri menerangkan, mensyarahi Ar-Rahman itu adalah an-mun'im bijalali'in ni'am, bijalailin ni'am. Contohnya ngeten. Ada di dalam tubuh kita niki ada jalailin ni'am, ada nikmat min daqaiqin ni'am. Contohnya jalailin ni'am itu niki napa? Moto. Moto ini ada dua, ada mata ini yang mata kang katon ini, ada penglihatan. Kalau mata itu jalailin ni'am. Tapi kalau penglihatannya yang bisa dilengi, kadang-kadang ana wong kang duwe moto tapi yang bisa noleh, wutuh yang bisa noleh. Moto-motone genah ana lengkap tapi tidak bisa melihat. Berarti dia punya kenikmatan min jalailin ni'am tapi dia tidak punya kenikmatan min daqaiqin ni'am. Telinga, ada telingane niki ono pendengarannya. Bu gendah tapi berarti ya rodok daqaiqin ni'ame ku kurang ngoten. Terus wal makna utai maknane bi musahabatismillahirrahmanirrahim, kelawan barengi asmane Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Dan di sini napa niku Ar-Rahman jadi sifatnya, Ar-Rahim jadi sifat kedua. Tapi kalau di kitab yang tentang Busyrul Karim ini kalau nanti maca, Ar-Rahman ini bukan jadi sifat tapi jadi badal. Ar-Rahim jadi sifat, sifatnya Ar-Rahman. Keterangan ini cuma cerita mawon ya. Terangan-terangan para ulama ini memang memberikan perbedaan-perbedaan, makanya kan sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi ini mengatakan, Habib Ali Al-Habsyi ini pengarang Simtud Durar ini beliau
termasuk napa min ulama'in nuhah, termasuk pakar-pakar ahli nahwu. Beliau pernah dawuh, ayo maca sekarep pira wis, engko wiri dalile kan. Bismillahirrahmanirrahim itu maca sekarep. Itu ada dalilnya masing-masing katanya beliau. Saking alimnya beliau tentang masalah ilmu nahwu. Dan ada keterangannya memang bisa dibaca kalau secara nahwu bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau secara bacaan ngikut Al-Qur'an itu tidak boleh dibaca, kita baca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tidak boleh. Karena memang iktidaknya ngikutnya sudah bismillahirrahmanirrahim. Cuma wawasan nahwu mawon yen sing pati nyalaken kadung ana wong keliru maca. Bahkan ada sebagian guru kita ini orang alim Masya Allah. Tapi kalau ada tamu ngoten pas roha ngoten, ada tamu baca keliru saja, keliru parah mboten disalahkan. Mbok macane keliru mon. Saya menjadi akhirnya menjadi cobaan bagi orang yang dengar. Guru Habib Abdurrahman Abah namanya Abah Habib Abdurrahman bin Sya'al Abbas nih. Itu ada di Jakarta sekarang, dari sesepuhnya orang Indonesia Al-Habib Abdurrahman. Itu kalau beliau kalau ada ketika pas rohang ngeten niki ketika ada tamu suruh baca tabarukan. Tapi kalau salah tidak dibiarkan saja. Terus enten salah satu adik kelas saya waktu itu satu pondok dengan saya, beliau alim Alfiyah hafal. Ibnu Hamdun itu syarahnya Alfiyah hampir hafal sama kitab mau ke Hadramut. Ketika datang ke Jakarta terus ada rohah, ada orang baca Al-Quran, ada baca kitab, kok salah kabeh dibiarkan. Ada punya kesimpulan dia, loh kok iki kok salah kabeh kok digenengaken niki. Apa Habib iki bisa mocot aja. Akhirnya dia punya kesimpulan, duh kalau kayak gitu ya mendingan di sini saja, enggak usah Hadramut katanya. Akhirnya dia na'udzubillah min dzalik menjadi kesimpulan suudzonnya dia sama guru kita Habib Abdurrahman Al-Attas itu sehingga dia terhalang untuk berangkat ke Hadramut. Kalau alimnya alim orangnya Masya Allah. Kata begitulah memang suudzon itu jangan ya, khususnya kepada ulama, khususnya kepada aulia itu jangan sampai kita suudzon. Bahkan diterangkan dalam kitab-kitab salaf itu kadang sebagian ulama niku sholat itu kadang telat, maksudnya terakhir kurang 10 menit itu adzan. Ada sebagian guru niku sholatnya kurang 10 menit subuh wis meledak serengenge. Apa buru tangi ta bayai iki. Kalau kita kan buru tangi, kurang 10 menit Assalamualaikum meledak serengenge. Guru-guru kita ya ndak sampai ke situ mboten. Terus u'allifu ngarang sapa ingsun kitab ing kitab ingsun hadza kang iki mutabarikan tur hale wong kang ngalap barokah. Selain membarengkan ngarang ini dengan menyebut bismillah, dengan menyebut nama Allah mulai awal sampai akhir. Jadi ketika jenengan misalkan pas sepeda motor bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan cuma awal tok, tapi niatnya musyahabah. Artinya apa? Mulai saya dari sini sepeda motor bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun bimusabahati bismillahirrahmanirrahim, numpak sepeda motor mulai toko kene sampai ke tujuan Roket Jambi. Jadi bismillahnya mulai bukan awal tok, ndak. Nah, gitu yang dimaksud bimusyahabati. Kalau awalnya saja ya berarti kita dapat berkah dari awalnya saja. Tapi kalau musyahabah barengi ya mulai awal sampai gitu. Walaupun di pertengahan jalan kita sudah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qadif tataha al-muallifu kitabahu bil basmalah lil iktida bil Qur'an wallahu a'lam bissawab.